Kota Langsa adalah kota ujung timur Provinsi Aceh dengan luas wilayah 262,41 km persegi. Jumlah penduduk per tahun 2014 sebanyak 311.733 jiwa. Batas wilayah Kota Langsa, sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Aceh Timur. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang. Kota yang berdiri sejak tahun 2001 ini memiliki 5 kecamatan dan 66 kampung. Kota Langsa kini semakin berbenah diri menjadi kota jasa dan niaga yang lebih mandiri serta mewujudkan masyarakat yang madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Langsa merupakan kota pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tanggal 21 Juni 2001, hari jadi Kota Langsa ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 2001. Kota Langsa dikenal sebagai kota pendidikan, perdagangan, kuliner, dan juga kota wisata. Dan saat ini saya sedang berada di pendopo Kota Langsa yang merupakan salah satu aset dari pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Dan pada tahun 2016 telah diserahkan secara resmi kepada pemerintah Kota Langsa. Dan ini adalah hasil usaha kerja keras dari pasangan Umara, Usman Abdullah dan juga Marzuki Hamid sebagai wali kota dan wakil wali kota Langsa. Nah, pemirsa, untuk mengetahui hasil kinerja selanjutnya ataupun hasil kinerja yang lainnya, ikuti perbincangan saya bersama wali kota dan wakil wali kota Langsa. Oke pemirsa, saat ini saya sedang berada di ruang terbuka hijau yang merupakan tempat wisata yang sangat amat digemari di Kota Langsa dan juga yang pastinya masyarakat sekitar Aceh Timur dan juga Aceh Tamiang. Nah, nanti saya akan mencoba mewawancarai wali Kota Langsa yang saat ini sedang beraktivitas di ruang terbuka hijau. Mau tahu kelanjutannya? Ayo kita ikuti. Assalamualaikum. Salam. Lagi ngapain ini Pak? Ya, kasih makan rusa. Kasih makan rusa. Baik, kayaknya rusanya udah gede-gede Pak ya. Sehat Ya, semua ya Pak ya. Semua bugar. Bugar Pak ya. Pak sehat Pak? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, kita mau tanya-tanya Pak mengenai kegiatan-kegiatan dan juga hasil kinerja Bapak. Nah, kali ini Pak di ruang terbuka hijau ini ya Pak ya, apa yang menjadi prioritas Bapak Pak? Ya, prioritas. Ya, kita akan kembangkan tempat ini menjadi salah satu objek wisata, Ya. tempat-tempat orang masyarakat Kota Langsa di akhir pekan, hari libur adalah tempat yang bisa dikunjungi dan bisa dinikmati bersama keluarga. Segala fasilitas terus kita tingkatkan Ya. agar tempat ini nanti menjadi benar-benar tempat yang representatif Ya. untuk dikunjungi oleh masyarakat sekitar Langsa dan sekitarnya lainnya. Seperti itu Pak ya. Nah, kalau boleh tahu Pak, selain ini adakah wisata yang lainnya yang ada di Kota Langsa Pak? Ya, ada juga kita hutan mangrove. Ya. Ya, di sana sedang kita kembangkan juga hutan mangrove itu menjadi wisata alam juga. Ya, di samping itu ya kita coba memberi pendidikan secara tidak langsung kepada masyarakat bahwa alam itu Ya. memberi sumbangan yang luar biasa kepada kita kalau kita bisa memanfaatkannya. Maka dalam hal ini kita berharap masyarakat kita itu agar menjaga lingkungan, menjaga alam. Ada nggak sosialisasi untuk masyarakat Pak untuk menjaga lingkungan yang pasti seperti itu Pak? Ya, memang harus kita sosialisasikan dalam bentuk gotong royong bersama, gotong royong massal bersama dinas-dinas kita dengan masyarakat.
kita bergilir setiap bulan, awal bulan setiap itu kita lakukan terus menerus dalam rangka memupuk kesadaran masyarakat kita. Artinya penting sekali menjaga lingkungan dan tempat tinggal kita. Ya Pak, di ruang terbuka hijau ini Pak, apa saja yang dikembangkan Pak selain kebun binatang dan yang lainnya? Nanti banyak di sini, termasuk sarana olahraga air. Sarana olahraga air. Ya, seperti apa namanya perahu dayung. Perahu dayung. Kemudian outbound dan lain-lain. Ini nanti banyak perkembangan lain nanti yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau dan juga ada fasilitas untuk olahraga di sini. Itu bekerja sama dengan apa ini Pak? Enggak, ini semua dari pemerintah. Pemerintah Kota Langsa Ya. Pak ya. Baik, fasilitas-fasilitas yang saat ini dikembangkan lagi Pak selain sarana olahraga seperti yang Bapak sebutkan tadi Pak, apa? Misalkan ada tempat yang ingin dibangun lagi Pak di sini? Ya, banyak fasilitas yang kita bangun seperti nanti mungkin ada tempat cross ya, motor cross. Ya. Kemudian anak-anak muda yang hobinya cross, Ya. kita siapkan tempat di sini. Di sini Pak ya. Jadi jangan mereka lagi biasanya kan mereka di jalan-jalan itu kan Pak. Jadi pemerintah Kota Langsa serius menggarap yang pastinya untuk masyarakat Kota Langsa itu Pak ya. Agar mereka dapat menyalurkan bakat. Ya, mungkin di sini nanti juga ada kita bangun pentas seni. Pentas seni juga Pak ya. Keren berarti Pak ya. Ya. Nah, kali ini kita ke masalah kesehatan, Pak. Nah, ini seberapa seriusnya, Pak, pemerintah Kota Langsa dalam hal masalah kesehatan masyarakat Kota Langsa ini, Pak? Ya, ini kalau kesehatan itu kan sebenarnya kebutuhan dasar hidup manusia. Ya. Dengan mereka sehat, mereka bisa berpikir cerdas, ya. Mereka akan produktivitas, ya kan. Jadi ini kita tingkatkan SDM-nya, kemudian pelayanan dan sebagainya itu terus kita tingkatkan, kita bangun peningkatan seperti hari ini saya sidak sampai 1 bulan sampai 3-4 kali sidak ke rumah sakit kita. Rumah sakit umum Kota Langsa. Ya, puskesmas juga seperti itu. Jadi dalam sidak-sidak itu terus apa yang terjadi temuan kita jadi catatan dan kita akan buatkan rapat. Dan insya Allah hasilnya sekarang sudah lumayan bagus walaupun masih ada kekurangan di sana sini. Nah, ketika Bapak sidak di rumah sakit umum itu masalah-masalah apa Pak yang muncul biasanya kepada Bapak? Biasanya pelayanan. Pelayanan masih dikeluhkan oleh beberapa pasien. Ya, ini semua kan akibat kurangnya pengabdian dan keikhlasan pada pegawai-pegawai kita. Jadi ini dalam rangka membangun mindset ini sangat penting. Mindset Pak ya. Mindset ya, karakter building bangsa kita itu masih rasa tanggung jawab ya, rasa pengabdian dan keikhlasan itu sangat dibutuhkan dalam setiap pekerjaan apalagi sebagai penyelenggara negara. Ya, inilah yang coba kita tanamkan kepada mereka. Ya. Kita sebagai penyelenggara negara itu harus punya pengabdian dan keikhlasan. Baru hasil kerja kita itu akan baik. Oke Pak. Dalam hal ini ya setiap sidak itu apa yang menjadi temuan biasanya pelayanan, kemudian fasilitas dan sebagainya, termasuk air bersih, termasuk lingkungan, sanitasi, kebersihan dan sebagainya. Ya, ini menjadi prioritas utama kita. Oke Pak. Nah, ini bagaimana masyarakat kurang mampu ini Pak dalam hal pelayanan untuk mendapatkan kesehatan sendiri Pak? Masyarakat sekarang kan sudah gratis semua produk-produk. Ada BPJS kan? BPJS ya. Saya rasa itu semua sudah tidak jadi masalah. Masyarakat yang penting mau datang ke rumah sakit. Ya, kalau ada kendala ya harus dilaporkan ya kepada direktur rumah sakit atau kepada saya. Kalau langsung kepada Bapak Pak ya? Bisa. Jadi apa yang dialami oleh masyarakat kalau pelayanan yang tidak baik atau mereka tidak puas dan banyak-banyak bisa dilaporkan. Dan kita akan koreksi, akan kita perbaiki. Ya, kalau nggak bisa lagi kita perbaiki, orang-orang seperti ini yang kita harus keluarkan dari rumah sakit tersebut. Dan diganti untuk menjadi mendapatkan pelayanan yang lebih bagus itu Pak ya. Luar biasa. Pak, ini masalah kemiskinan di Kota Langsa ini Pak. Bantuan sosial seperti apa ini Pak yang sudah diberikan kepada fakir miskin yang ada di Kota Langsa ini Pak? Banyak yang sifatnya untuk produktif seperti bantuan modal usaha, bantuan kepada nelayan seperti penangkapan ikan, kemudian rehab tambak-tambak selada bengkalai, untuk masyarakat yang peternak kita bagi
ternak. Iya. Nah, kemudian orang-orang yang tidak mempunyai rumah, ya tidak kurang dalam 1 tahun itu hampir 300 rumah yang kita rehab dan kita bangun baru. 300 rumah Ya, setiap rumah tahunnya. Setiap tahunnya itu Pak ya. Itu dari dana APBN, dari dana provinsi, dari dana APBK, dari dana program Kementerian Sosial pun ada, rehab rumah dan sebagainya dari Kementerian Sosial juga itu. Kalau kita gabungkan dari anggaran pemerintah daerah dan APBN hampir 300-an. 300-an Pak ya. Saya lihat ini Pak, dari sudut Kota Langsa, dari depan belakang itu sudah banyak taman-taman hijau itu Pak. Apakah itu hasil kinerja Bapak itu Pak? Ya, itu kan untuk mewujudkan salah satunya Kota Langsa itu kota yang indah, Iya. bersih, nyaman untuk kita diami. Kita sebagai penyelenggara negara bekerja apa yang mungkin kita anggap itu adalah penting dan harus kita lakukan untuk masyarakat. Tapi memang buktinya Pak, buktinya bahwasanya masyarakat ini adalah konotasi positif ya Pak dari masyarakat untuk Bapak. Memang saat ini Kota Langsa ini sudah bersih Pak, dan juga memang seluruh sudut-sudut Kota Langsa itu tamannya memang luar biasa Pak. The best kata orang Pak. Kita yang penting kan kita berbuat, Ya. kita bekerja. Penilaian itu ada pada publik. Iya. Terserah publik menilai apa. Yang penting kita sudah berusaha yang terbaik. Mungkin hasilnya tidak memuaskan, mungkin disitulah keterbatasan kita. Ya ibarat mobil lah. Kalau Ya. mobil itu di speedometernya ditulis 220. Tapi kita gas sudah tekan, Ya. larinya cuma 100. Mungkin itulah kemampuan mobil itu, begitu juga saya. Ya. Tapi saya sudah berusaha semaksimal mungkin saya lakukan yang terbaik untuk kota saya ini. Ya. Ya, tapi hasilnya mungkin tidak memuaskan, keterbatasan kemampuan saya di situ. Dan apa juga yang kita capai hari ini tentang kebersihan dan sebagainya itu, Ya. itu sebenarnya bukan dari saya sebenarnya, tapi itu semua dukungan dan partisipasi masyarakat dan juga dinas-dinas yang terkait. Tanpa mereka kita kan nggak bisa lakukan ini. Benar Pak. Nah ini saya penasaran dengan seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwasanya mengenai hutan mangrove ini Pak. Dan juga saya lihat di YouTube itu ada jembatan terpanjang itu Iya. Pak. Itu saya penasaran gimana itu Pak? Nah, ini begini, pada awalnya itu dianggap kan ide gila, Ide gila Pak ya? termasuk ini bangunan kota ini. Iya iya. Jadi ada orang yang beranggapan bahwa masih banyak jalan-jalan di kampung, jembatan yang belum ada. Kenapa dibangun di sana yang tidak dibutuhkan, di sana tidak ada orang tinggal. Ya, jadi menghamburkan uang rakyat dan sebagainya. Ya, kritikan seperti ini ya kita anggap kritikan menjadi motivasi pendorong pada kita. Kita ingin mewujudkan bahwa apa yang dikatakannya tidak seperti itu. Mereka mungkin tidak tahu apa tujuan kita. Ya kan kita nggak mungkin menyampaikan kepada setiap orang apa yang kita rencanakan. Tapi menurut kita anggap ini akan mendatangkan manfaat yang terbaik, kita akan lakukan walaupun kritikan dan sebagainya silakan aja, mereka sah-sah aja kan. Tapi hari ini ternyata ide gila yang dianggap selama ini mendatangkan manfaat yang luar biasa. Masyarakat kita sudah ada tempat wisata, sudah ada tempat berlibur bersama keluarga di akhir pekan. Juga di sini juga di masyarakat di sini bisa menikmati ya hiduplah sentra-sentra ekonomi masyarakat kecil seperti pusat jajanan, area parkir ya dan lain-lainnya. Jadi ini kan mendatangkan yang manfaat yang luar biasa. Jadi walaupun mungkin selama ini negatif, tapi akhirnya mereka nggak sudah lihat sendiri. Ya baik Pak, untuk program selanjutnya ke depan ini seperti apa Pak? Ya kita karena Kota Langsa ini kan dengan luas wilayah 262 km persegi Ya. dengan 5 kecamatan ini kan kecil. Ya. Jadi kita di ini Kota Langsa ini tidak dengan wilayah yang kecil kita tidak punya potensi alam seperti mineral, pertambangan dan sebagainya itu kita tidak ada. Ya. Ya otomatis sebagai kota itu jasa. Kota jasa. Ya bagaimana kita meningkatkan fasilitas jasa kita seperti perbankan, Iya. kemudian pendidikan, kesehatan, yang lain-lainnya dan sebagai kuliner termasuk kuliner. Iya. Kemudian
juga sektor perdagangan seperti pelabuhan ya kita, tapi hari ini proses pelabuhan kita hari ini masih terkendala dengan regulasi. Regulasi seperti Ya, apa itu Pak? Regulasi ya dari pemerintah pusat ini tidak berpihak kepada kita, sehingga hari ini pelabuhan ini sulit untuk kita gerakkan, untuk kita hidupkan, karena kita dibatasi barang-barang tertentu yang bisa masuk, karena para pelaku usaha kita keluar boleh, masuk barang yang tidak boleh. Jadi Keluar ini, barang itu nggak boleh gitu Pak? keluar barang dari Langsa boleh, tapi waktu pulang balik kapalnya kosong. Jadi ini saya rasa karena ini regulasi ini perlu ditinjau kembali oleh pemerintah pusat, dan kita udah berupaya malah melakukan pendekatan-pendekatan dari semasa Pak SBY sampai Pak Jokowi, tapi hari ini belum terjawab. Jadi kalau tidak ada keberpihakan pemerintah pusat tentang regulasi ini, saya rasa siapapun jadi wali kota tidak akan bisa menentukan pelabuhan ini, karena ini sangat, kita nggak mungkin sendiri, harus ada peran dari campur tangan pusat. Campur tangan pusat itu sangat dibutuhkan sebenarnya dalam rangka memikirkan bagaimana pelabuhan Kuala Langsa ini yang punya potensi luar biasa, berhadapan dengan Selat Melaka, dekat dengan Penang, Soplang, Singapura dan sebagainya, tapi ini hari ini tidak bisa kita manfaatkan dengan baik ya, karena diatur oleh regulasi tadi, kita dibenarkan masuk barang-barang ya, seperti itu. Jadi apa yang akan Bapak lakukan ke depannya Pak? Apakah berusaha untuk membuat pelabuhan Kota Langsa ini? Kita terus berusaha. Selama ini kan kita sudah bangun. Pemerintah sebelum saya dulu sudah bangun ratusan miliar dermaganya, gudangnya dan sebagainya, ada dari dana APBK, dari dana APBA. Nah, tapi hari ini dengan infrastruktur yang sudah ada, aset ratusan miliar itu, sampai hari ini pelabuhan itu belum berfungsi karena regulasi tadi. Ya ini coba kita terobos, kita terus perjuangkan ya bagaimana ada keberpihakan lah dari pemerintah pusat tentang regulasi ini kepada kita. Dan semoga berhasil Pak ya. Pak, menarik seperti yang Bapak sampaikan tadi mengenai makanan Pak yang ada di Kota Langsa. Nah itu mangrove yang ada di Kota Langsa dan juga kuliner itu yang terkenal di Kota Langsa itu apa itu Pak? Ya mungkin saya hanya sedikit menggambarkan kalau di Langsa ini kan ada ada mie kepiting. Enak kalau di sekitar di Kuala Langsa itu ada mie kepiting, mie udang, juga ada gulai pala sembilang. Itu sembilang itu kan ikan khas dari Bakau ya. Bakau ya, seperti lele tapi dia ikan air asin, misalkan sungai air asin. Ya itu sangat khas di Langsa itu. Jadi gulai ikan sembilang itu kari ya, kari sembilang. Jadi nanti mungkin tentang hal itu nanti ada Pak Wakil di sana, Pak Wakil di Hutan Mangrove. Beliau, saya ada kegiatan lain, nanti dijelaskan sama Pak Wakil di sana. Tapi nanti kita bakal jumpa lagi di sana kan Pak? Ya. Oke baik, demikian ya Masnya Pak. Terima kasih Pak perbincangan kita. Nanti kita bakal jumpa di sana Pak ya. Ya baik pemirsa, saat ini saya berada di hutan mangrove, tepatnya di Kota Langsa, yang merupakan juga tempat destinasi tujuan wisatawan baik Kota Langsa dan juga masyarakat sekitar. Nah seperti yang dijanjikan oleh Wali Kota Langsa, saya nantinya akan ditemani oleh Wakil Wali Kota Langsa. Dan kabarnya Wakil Wali Kota Langsa sudah ada di dalam. Yuk kita ke sana untuk berbincang lebih lanjut. Semuanya apa kabar? Ya. Ya Pak. Ya. Apa kabar Pak? Baik. Sehat Pak ya? Sehat Pak ya? Tetap semangat Pak ya di hari ini Pak. Ya. Kelihatan Pak, cerah sekali wajah Bapak Pak. Ya, Pak, terima kasih. kita ingin bertanya banyak Pak mengenai Kota Langsa Pak. Ya. Kita ke sana Pak? Oke. Sudah lama di sini Pak? Bapak kemarin? Ya, ada 30 menit. 30 menit Pak ya. Pak, ini mengenai hutan mangrove ini Pak, apa sih yang ingin dicapai, pengembangan seperti apa Pak di hutan mangrove ini Pak? Ya, ini kan selama ini kita melihat masyarakat Kota Langsa sepertinya haus tempat hiburan, tempat represi, tempat wisata, tidak ada. Makanya kita mengambil kebijakan Kota Langsa ini sebagai kota jasa, bagaimana bisa membangun, membuat beberapa tempat wisata, tempat represi masyarakat.
refreshing yang ada di Kota Langsa, Iya, Pak ya. ya. Karena selama ini banyak masyarakat kita itu kan berwisata atau refreshing kan ke Sumatera Utara, Iya, Pak, atau benar. ke tempat-tempat lain. Jadi uang kita berarti kan dibawa ke sana itu. Nah, maka kita buat di sini. Berarti uang Langsa itu akan beredar di Langsa secara ekonomi. Dan alhamdulillah baru kita mulai itu sudah ramai. Udah ramai kemari, Pak Sudah ya. ramai. Begitu juga di hutan kota. Ya. Jadi kita mohon dukungan lah semua pihak bagaimana ini supaya bisa ya lancar sampai dengan selesai. Kita nanti pas tahun 2017 ya kita tetapkan Langsa sebagai kota destinasi wisata. Amin. Ah, Pak, insya Allah. untuk hutan mangrove ini sendiri, Pak, fasilitas apa saja, Pak, untuk menarik masyarakat baik itu Kota Langsa dan juga masyarakat sekitar untuk mau terus kemari? Ya ada jalan setapak ini. Ya. Kemudian juga ini sebo-sebo. Ya, sebo ya, Pak ya. Tempat-tempat duduk ada berapa. Kemudian juga ada tower ya. Nanti kalau misalnya mau lihat keseluruhannya bagaimana itu bisa naik Wah, nanti ke atas. sama-sama kita, Pak ya, Ya, melihat, Pak ya. Jadi bisa pantau di atas bagaimana kondisi apa namanya hutan mangrove kita ya kan. Jadi itulah sementara yang udah siap ini. Tapi ini terus kita lanjutkan. Apa ke saja, depan. Pak, yang ingin dilanjutkan yang masih? Ya termasuk dalam proses? sebo-sebo seperti ini. Ada Artinya sebo? kita berharap bahwa masyarakat yang selama ini berjualan di sana itu tidak berjualan lagi. Jadi, kan kesannya kumuh kalau di Iya. sana kita lihat. Jadi supaya berjualan di sini. Jadi Jadi, mereka ah, jualan di sini, Pak ya. ya, Jadi di sini. masyarakat langsung masuk. Masuk ya menikmati apa namanya apa hidangan apa jualan-jualan masyarakat itu di sini. Dan juga kalau bisa ya kita training sedikit, adalah orientasi yang kita berikan kepada masyarakat yang jualan-jualan di situ itu supaya menjaga lingkungan ini supaya tetap bersih, sehat, tidak buang sampah sembarangan, ya kan? Berarti itu Nah, ada sehingga service excellent juga, Pak ya, ada, yang pastinya insya Allah. bagaimana pedagang Itu juga dengan masyarakat salah satu seperti itu ya. pemberdayaan. Iya, pada menarik masyarakat. sekali berarti, Pak ya. Nah, mengenai pada masa kepemimpinan Bapak tahun pertama itu kan, Pak, APBK Kota Langsa defisit. Nah, saat ini terus-menerus setiap tahun itu PAD pendapatan asli daerah itu meningkat. Kiat-kiat Bapak itu seperti apa, Pak? Ya, yang pertama kalau kita lihat di awal-awal kami memimpin itu PBK kita itu hanya 500-an Iya, miliar. 500 miliar, Tapi Pak ya. alhamdulillah hari ini itu sudah hampir 1 triliun. 1 triliun. Ya. Hanya sedikit kurang ya kan. Jadi itu tidak lain. Yang pertama adalah kita upayakan banyak sumber-sumber anggaran baik dari APBA, dari APBN dan juga dari PAD sendiri yang perlu kita dongkrak dan kita tingkatkan. Dan itu juga tidak terlepas dari apa namanya banyak aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan di Langsa, Iya. sehingga bisa meningkatkan omset dari perhotelan, restoran, Iya. ya kan? Dan ini signifikan kalau kita lihat. Iya. Katakanlah sebagai contoh restoran. Dulu mereka hanya bayar 7 jutaan per bulan, tapi sekarang ini itu sampai 27 juta per bulan per satu apa namanya hotel. Iya. Katakanlah misalnya Harmoni. Nah, ini kan wujud dari peningkatan Iya. yang terjadi. Begitu juga di sektor-sektor PAD lainnya, katakanlah BPHTB, Iya. PBB juga semakin tinggi kesadaran masyarakat. Karena masyarakat juga melihat apa yang kita lakukan sekarang ini adalah benar-benar yang dari yang sumber PAD itu untuk kepentingan masyarakat. Ya, Pak, masalah kedisiplinan PNS ini, Pak, bagaimana Bapak terapkan, Pak? Ya, memang cukup penting kita anggap bahwa PNS itu harus disiplin. Iya. Jadi langkah kita adalah ini kita sudah buat fingerprint untuk seluruh SKPK. Fingerprint, Ya, iya. Jadi seluruh SKPK itu ya para pegawainya jadi masuk katakanlah jam 8 itu harus fingerprint dulu. Kemudian juga keluar apa namanya sampai dengan jam 6. Jam 6. Nah, kalau lewat dari jam itu berarti mereka nggak bisa fingerprint dan itu kita tegur terus. Kita tegur terus. Jadi tidak ada lagi pegawai yang bolos, yang bisa
bisa nggak masuk kantor berhari-hari, berminggu-minggu. Jadi kalau ini kita peringatkan, bahkan bisa kita berhentikan. Cukup panjang juga berarti Pak ya, jembatan ini Pak ya? Ya panjang lah. Sampai ke sudut ya Pak ya? Sebenarnya sampai ke ujung. Iya. Ya. Nah, supaya ya. Ini Pak, apa ini Pak? Ini tower bisa jadi untuk melihat-lihat suasana ini, keindahan ya kan, dan juga bisa untuk mengawasi ya kan. Jadi bisa melihat langsung Pak ya? Bisa. Wis, keindahan hutan mangrove. Ya, dalam rasio sekian ya kan, kita bisa lihat langsung. Wah, kita naik ke atas Pak? Ya. Kita naik ke atas? Ya. Ayo Pak. Yuk. Wah, lumayan tinggi. Akhirnya kita udah nyampe di sini Pak ya. Segar ya. Segar luar biasa, apalagi lihat view pemandangan Kota Langsa sangat amat menarik Pak ini. Ya. Ini potensi yang terabaikan selama ini. Ya. Seperti itu Pak ya. Tapi kita lihat ini Pak ya, tempat ini bagus tapi ada coret-coretan ini Pak. Ya, itulah kita berharap sebenarnya ya dijagalah, dirawat ini ya kan. Ya pelan-pelan lah, ya kan. Insya Allah itu pasti akan berubah. Jadi harus menjaga lingkungan, menjaga apa yang sudah diperbuat oleh pemerintah Kota Langsa Pak ya. Baik Pak, ini masalah pendidikan ini Pak. Saya dengar ada jam malam untuk anak sekolah. Itu seperti apa Pak? Ya, memang selama ini kita melihat bahwa itu pada waktu-waktu malam banyak anak-anak sekolah itu yang masih berkeliaran. Iya. Kalau kita pikir kapan dia belajar, ngapain malam-malam padahal besok sekolah, ini kan sangat kita sayangkan. Jadi oleh karena itu kita buatlah kebijakan bagaimana ada pengaturan. Jadi sebenarnya bukan untuk memasung kebebasan mereka, kan, tetapi ini kita ingin mereka ini ya lebih memanfaatkan waktu mereka pentingan belajar di rumah, istirahat, jadi besok lebih fit untuk bisa sekolah. Maka sampai dengan jam ya paling lama jam 11 lah itu sudah ini. Jam 11 Pak ya. Malam. Itu untuk SD, SMP, SMA. Ya seluruhnya. Keseluruhan. Seluruhnya. Dan juga ke depan kita untuk lebih efektif menerapkan program belajarnya itu sistemnya sistem full day. Full day. Semi boarding school lah. Semi boarding. Jadi anak-anak itu dari pagi sampai dengan sore, dia itu seluruh kegiatannya dilaksanakan di sekolah. Baik itu belajar, kemudian belajar agama, kemudian sholat, kemudian bermain dan seluruhnya itu di dalam binaan sekolah. Jadi alhamdulillah banyak responnya positif bagus, bagus. Jadi ini supaya lebih efektif ke depan. Ini barangkali hanya baru 3 hari per minggu yang kita buat sebagai percobaan ya kan. Tapi kita lihat alhamdulillah ini ya nggak ada kendala yang berarti. Ya mudah-mudahan bisa terus, dan ke depan itu sampai dengan 6 hari kita buat terus. 6 hari Pak ya? 6 hari ya iya. Baik Pak, jadi sudah banyak sekali pendidikan, kesehatan, lingkungan Kota Langsa Pak ya. Nah yang ingin saya tanyakan juga ini Pak, Kota Langsa juga dikenal sebagai kota kuliner Pak. Makanan-makanan yang enak ini Pak. Ya. Jadi banyak, katakanlah di dekat kita ini, ini ada ikan sembilang. Ikan sembilang, iya. Ikan sembilang ini sangat khas, ini sangat spesifik di Kota Langsa. Jadi lapar nih Pak. Oke Pak, Bapak udah bilang mengenai kuliner yang ada di Kota Langsa. Bapak lapar? Ya. Saya juga lapar Pak. Itu Wali Kota Langsa sudah ada di sana Pak, di tempat kuliner yang memang asik. Kita ke sana Pak. Yuk. Ya Pak,
kali ini kita sudah berada di salah satu tempat kuliner terkenal di Kota Langsa, yaitu WTC ini Pak. Ya. Ini makanan yang paling enak ini di WTC apa ini Pak? Ya, kepiting, pakai mie, ya kan? Kemudian ada kelapa muda, ya kan? Kemudian juga, kalau nggak salah ikan sembilang juga ada, ya kan? Ikan sembilang di sini Pak ya. Sangat khas dan spesifik lah untuk kita nikmati. Nanti kita nikmati lah. Kita nikmati sama-sama Pak ya. Apalagi Wali Kota Langsa juga sudah nunggu itu Pak katanya untuk menikmati bersama-sama Pak. Nah ngomong-ngomong Pak, masalah kuliner ini sendiri Pak, makanan ini, masyarakat di luar Kota Langsa udah banyak tahu ini Pak? Tahu lah. Kalau sore rame nih. Rame Pak ya. Sore rame dan juga hari-hari libur ya. Apalagi sedang air pasang kayak gini ya kan. Jadi pemandangan yang indah itu rame. Ya itu Pak. Nah itu sudah ada Wali Kota Langsa Pak. Assalamualaikum. Kalian Pak Jore. Kuliner Pak ya. Wisata kuliner. Wisata kuliner. Ya Pak, akhirnya kita berada di sini Pak ya, di tempat kuliner WTC. Nah Pak, yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, ya bisa dibilang Kota Langsa saat ini sudah maju, sektor semuanya sudah bagus, masyarakat Kota Langsa sudah percaya Pak, satu periode kepemimpinan Umara ini Pak. Nah apabila masyarakat memberikan kepercayaan sekali lagi Pak, satu periode kepada pasangan Umara ini, apakah Bapak siap ini Pak? Ya bagi kami berdua ini kan jabatan itu kan kepercayaan. Iya. Tergantunglah kepada masyarakat. Kita yang penting selama menjabat ini berbuat apa yang menurut kita itulah untuk kemajuan kota kita ini. Iya. Hasil daripada kerja kita hari ini tergantunglah publik yang menilai apakah kita punya reputasi baik atau tidak, tergantung kepada mereka. Jadi kita kan nggak bisa memaksakan. Ya kalau dipercayakan, ya mungkin kita diberi peluang kan. Iya. Tapi bagi seperti saya katakan tadi, jabatan ini kan kepercayaan. Iya. Kepercayaan daripada yang pertama partai, yang kedua masyarakat, ya memberi kepercayaan kepada kita. Ya itu aja intinya. Itu Pak ya. Nah biasanya Pak program ataupun ada pergantian jabatan, pergantian kebijakan. Nah menurut Bapak nih Pak ya, apa program yang ingin Bapak lanjutkan Pak untuk kesuksesan Kota Langsa ke depan ini Pak? Ya banyak hal sesuai dengan RPJM kita yang sudah kita rencanakan. Ya seandainya ke depan kalau kami tidak dipercayakan lagi, tongkat estafet ini diberikan kepada orang lain, ya kita berharap demi untuk kelangsungan program-program yang sudah pernah kita rintis seperti ojek-ojek wisata dan banyak lagi yang lain. Ya ini kalau bisa ya dilanjutkan, karena apa? Kalau ini kan punya manfaat kepada masyarakat dan Kota Langsa itu kan. Ya seandainya itu tidak bermanfaat ya masa dilanjutkan kan itu. Mie kepiting Pak ya. Baik, demikian yang pastinya kita sudah berbincang ya bersama pasangan Umara ini, yaitu Bapak Usman Abdullah dan juga Bapak Marjuki Hamid mengenai Kota Langsa Pak ya, keberhasilan. Jadi yang pastinya demikian, dan kita akan berjumpa kembali kapan-kapan ya, yang pastinya untuk Kota Langsa yang lebih maju lagi Pak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.